saya Alfa Damasya dan PM Akhir 218. Di sini akan melakukan kegiatan Skills Lab. Dan di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan Meningeal Science Examination. Yaitu yang pertama ada pemeriksaan nuchal rigidity, lalu ada pemeriksaan Brudzinski's sign, adalah Lasik signs, dan juga ada Kernick signs. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan nuchal rigidity. Jadi yang pertama ini pasien pada posisi terlentang. Lalu pada pemeriksaan nuchal rigidity ini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan cervical rigidity dengan mengesampingkan kepala pasien ini ke kanan dan juga ke kiri. Maaf ya Ibu. Pada pemeriksaan cervical rigidity, kepala pasien dapat menoleh secara bebas, baik itu kanan maupun di kiri, dan negatif hasilnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nuchal rigidity dengan menolehkan ke bawah ke bagian dada kepala pasien, mengangkat kepala pasien ke bagian sternum, dan melihat apakah ada ekspresi tidak mengenakan di wajah pasien dan apakah ada fleksi dari bagian kaki sebagai tanda abnormalitas. Maaf Ibu. Tangan kanan saya di bagian sternum dan tangan kiri saya akan mengangkat kepala pasien. Pada posisi muka dan kaki juga tidak ada fleksi, maka dari itu untuk nuchal rigidity dan Brudzinski's sign 1 itu negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski's 2 dan juga sekaligus dari satu rangkaian akan juga ada pemeriksaan Lasik dan juga Kernick. Baik, untuk pemeriksaan Lasik yang pertama, saya akan mengangkat kaki pasien sampai ke angka 70 derajat, apakah bisa atau tidak. Kalau bisa lebih dari 70 derajat berarti normal. Kalau misalkan tidak bisa sampai 70 derajat itu maka dinyatakan Lasik sign-nya positif. Maaf Ibu, dilemaskan kakinya, akan saya letak. Ya, kaki pasien ini sudah mengangkat lebih dari 70 derajat. Maka dari itu untuk Lasik sign-nya itu negatif untuk kaki yang sebelah kanan. Saya akan coba pada kaki yang sebelah kiri. Lemesin Ibu kakinya. Pada kaki yang sebelah kiri juga tidak ditemukan adanya kesulitan dan pasien juga tidak ada abnormalitas, maka Lasik sign-nya itu negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernick sign. Untuk pemeriksaan Kernick sign saya akan membuat 90 derajat di hip dan juga di knee joints dari pasien, lalu mengangkatnya sampai membentuk sudut 130 derajat. Maaf Ibu, dilemaskan kakinya. Nah ini sudah 130 derajat dan tidak ada kesulitan, tidak ada rasa sakit yang sepertinya dialami oleh pasien, dilihat dari ekspresi mukanya. Dan juga kaki sebelah kirinya itu atau kaki yang opposite-nya itu tidak ada fleksi, artinya tidak ada fleksi. Lalu saya akan coba pada kaki yang sebelah kiri. Dilemesin Ibu kakinya. Ya, pada pemeriksaan kaki yang sebelah kiri juga sama, hasilnya negatif, baik itu untuk yang Kernick sign dan juga Lasik sign. Dan juga tadi ketika pemeriksaan Kernick dan juga Lasik, baik ketika saya mengangkat salah satu kaki lainnya itu tidak melakukan fleksi, artinya untuk Brudzinski sign yang kedua itu negatif. Selanjutnya untuk Brudzinski sign yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski sign ketiga, yaitu menekan di bagian os zygomaticus dan melihat apakah ada fleksi dari tangan pasien atau tidak. Baik, ini saya dari atas agar terlihat adanya fleksi atau tidak di kamera. Maaf Ibu. Baik, yang
Brzezinski sign ketiga itu negatif karena pada saat dilakukan penekanan di os zygomatikus, tangan pasien tidak ada fleksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski sign yang keempat, di mana saya akan menekan di bagian atas dari pubic symphysis dan melihat apakah ada fleksi atau tidak dari bagian kaki pasien. Oke, Ibu. Ya, bisa dinyatakan bahwa Brzezinski sign yang keempat itu negatif juga karena ketika saya melakukan penekanan di atas pubic symphysis itu kaki pasien itu tetap atau tidak ada fleksi. Maka dari itu untuk pemeriksaan nuchal rigidity, Brzezinski sign dan juga LASIK dan juga Koenig sign pada pasien itu negatif semua hasilnya. Mungkin sekian untuk pemeriksaan meningial. Terima kasih, Dok. Baik, Dok, di sini saya akan melakukan pemeriksaan physiological reflex. Yang pertama ada pemeriksaan refleks dari bicep, lalu tricep, lalu brachioradialis, lalu dilanjutkan dengan patellar dan juga yang terakhir Achilles. Mungkin bisa dimulai saja ya, Dok, ya. Nah, untuk pemeriksaan biceps, pasien diminta untuk menekuk tangannya. Maaf ya, Bu. Sini saja. Ya. Lalu saya mencari otot biceps pasien. 2 jari di atas antecubital fossa. Lalu saya akan mengetuk otot biceps tersebut dan akan mengetuk, dan nantinya respon yang diharapkan adalah adanya fleksi dari tangan pasien. Ini tangannya rileks ya, Bu, ditenangkan saja. Lalu saya akan mengayunkan tangan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan biceps yang di bagian tangan sebelah kiri. Saya akan mencari otot bicepsnya. Lalu saya akan mengayunkan tangan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks dari tricep. Pemeriksaan refleks tricep hampir sama, jadi di bagian ulnar, bagian atas ulnar itu diketuk menggunakan hammer reflex. Di relax ya, Bu, tangannya jangan tegang. Ada ekstensi dari tangan pasien. Lalu sama di bagian kiri juga diketuk pada bagian tricep, otot triceps, di relax ya, Bu, tangannya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan brachioradialis reflex. Ini di bagian pergelangan tangan pasien saya akan genggam dan pada bagian radiusnya dipegang dan akan diketuk. Harapannya adalah adanya supinasi dari pasien. Baik, selanjutnya di sebelah kiri juga, yang sebelah kiri di tangannya dikit saja. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan patellar dan juga Achilles reflex. Pada pemeriksaan patellar saya akan menaikkan kaki pasien di atas tangan saya seperti ini dan diminta untuk relax kakinya. Lalu saya akan mengetuk bagian patella joint yang ada di bawah patella bone. Di relax untuk kakinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kaki kiri pasien. Di relax kakinya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Achilles, di mana kaki pasien ini akan disilangkan, lalu seperti ini, Dok. Jadi disilangkan kaki kanan di atas kaki kiri, lalu
ditekuk dan diberikan tekanan di bagian Achilles. Ada kontraksi otot, itu merupakan refleks fisiologisnya. Lalu sama kaki sebelah kiri juga sama di atas kaki sebelah kanan, dan ini ditekuk seperti ini sehingga Achillesnya terkontraksi. Lalu saya akan mengetuk bagian Achilles. Baik dok, di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdominal reflex, yaitu superficial reflex. Karena pasien ini tidak dapat membuka pakaiannya, jadi saya akan melakukan mengganti umbilikusnya dengan kertas yang sudah saya tandai umbilikusnya. Lalu saya akan menggoreskan ujung dari reflex hammer ini secara diagonal di bagian dari lateral ke arah bagian medial dari umbilikus. Nanti responsnya ada kontraksi di bagian otot umbilikus. Oke Bu. Baik dok, pemeriksaan physiological reflex telah selesai dan terima kasih. Baik dok, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pathological reflex, di mana yang pertama adalah saya akan melakukan pemeriksaan Babinski reflex. Babinski ini saya akan menggoreskan ujung dari reflex hammer ini ke arah dari arah lateral ke arah medial, tapi jangan sampai mengenai jari kaki pasien. Saya akan coba di yang kiri terlebih dahulu. Bentar ya Bu, Baik, selanjutnya saya akan coba di sebelah kanan. Nah, kalau Babinski positif itu, nanti yang jempol itu akan berbeda responsnya daripada jari kaki yang lainnya. Namun tidak ditemukan pada pasien ini. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Rossolimo reflex. Ini saya akan mengetuk pada bagian telapak kaki pasien dengan mengayunkan reflex hammer. Nah, responsnya ini berkebalikan dengan Babinski. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Chedok dan juga saya akan melakukan pemeriksaan Mendel-Bakhtiar. Pada pemeriksaan Chedok, saya akan melakukan hal yang sama dengan Babinski, yaitu menggoreskan ujung reflex hammer ini dari arah lateral ke medial. Lalu sama, relax ya Bu kakinya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan Mendel-Bakhtiar dengan mengetuk bagian punggung kakinya dengan responsnya itu sama dengan Rossolimo. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari Oppenheim, di mana saya akan menggunakan dua jari saya dan akan mengurut dari arah patellar ke arah pergelangan kaki. Seperti ini. Diluruskan ya. Saya akan. Baik, ini kaki yang sebelah kanan. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Gordon, di mana saya akan menjepit otot gastrocnemiusnya. Ya, baik. Lalu bagian yang kiri, bagian yang kanan. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Achilles, di mana ini menjepit bagian Achillesnya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari tangan dok, dari tangan pasien, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan patologis Hoffmann-Tremner, di mana pemeriksaan Hoffmann-Tremner ini ada pada bagian tangan.
Baik, di sini saya akan memegang tangan pasien dan akan memisahkan jari tengahnya ini seperti ini. Lalu Hoffman itu ke bawah dan Tremner itu ke atas. Dijepit seperti itu, dok. Baik, sudah. Jari tangan yang satunya. Baik, sudah. Pada pemeriksaan Hoffman-Tremner ini, kalau misalkan ada abnormalitas, maka ketika dia di jari tengahnya dilakukan pemeriksaan itu, jari yang empatnya itu akan bergabung gitu, dan ketika normal itu tidak bergabung. Mungkin sekian, dok, pemeriksaan patologis dari saya, dan terima kasih. Di sini saya akan melakukan pembuatan video skills lab tentang regression reflex. Regression reflex ini ada 4. Yang pertama ada grass reflex, dan yang kedua ada snout reflex. Yang ketiga ada palmamental reflex, dan yang keempat ada glaberal reflex. Nah, terus saya akan menjelaskan satu persatu nanti ketika saya akan mempraktekannya. Baik, dok, di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan grass reflex. Nanti saya akan dengan posisi seperti ingin menjabat tangan, lalu saya akan menggoreskan jari saya di tangan pasien. Baik, Ibu, boleh seperti ini tangannya. Terima kasih. Ketika keadaan abnormal, maka tangan pasien akan melakukan fleksi seperti ini dan ingin menjabat tangan saya. Tapi ini tidak ada kondisi seperti itu, jadi normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan palmamental reflex. Jadi nanti saya akan pada tangan pasien saya akan menggunakan ujung dari reflex hammer ini dan menggoreskannya di bagian lateral aspek di metakarpal pasien. Lalu saya akan melihat apakah di bagian ipsilateral pasien di bagian dagunya itu ada kontraksi atau tidak pada muscles-nya. Baik, Ibu, boleh tangannya ditengadahkan. Di sini. Ketika ada keadaan abnormal, pada dagu pasien itu akan ada kontraksi, namun pada sekarang ini tidak terjadi kondisi seperti itu, maka pasien dinyatakan dalam keadaan normal. Baik, dok, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan snout reflex. Nanti saya akan tap atau mengetuk bagian upper lip pasien di bagian atas antara hidung dan upper lip, dan saya akan melihat apakah pasien ini ada keadaan abnormal atau tidak. Bu, izin mengetuk ya, Bu, di bagian ini. Baik, dalam keadaan abnormal itu, pasien akan cenderung untuk mengikuti stimulus itu pada bibir pasien itu. Namun, pada kondisi ini tidak ditemukan keadaan seperti itu, maka pasien dinyatakan normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan glabellar reflex, di mana nanti saya akan mengetuk bagian forehead dari pasien selama beberapa kali dan akan melihat apakah ada abnormalitis atau tidak. Oh, Ibu izin ini ya. Baik, setelah mengetuk beberapa kali, tidak ditemukan adanya abnormalitas karena pasien sudah tidak
mengedipkan mata pada awal-awal mengetukkan. Dan tadi ada mengedipkan mata itu bukan depending on ketukannya itu sendiri. Jadi itu merupakan kedipan normal. Jadi pada pasien ini tidak ditemukan adanya abnormalitas dan pasien didiagnosis dalam keadaan normal. Baik dok, mungkin sekian pada video subscribe kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.